Siapkah kamu belajar dengan cara yang menarik? Pembelajaran yang tidak hanya duduk mendengarkan materi. Kita akan mulai dengan menganalisis kasus nyata, lalu lanjut ke diskusi kelompok. Dan di akhir, kita akan bikin proyek kreatif yang bisa disebarkan di media sosial. Selamat datang di video praktik mengajar mata pelajaran akidah, akhlak dengan materi etika bermedia sosial. Menggunakan pendekatan model pembelajaran studi kasus dan proyek kreatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran diawali dengan mengucapkan salam dan membaca doa bersama sebagai bentuk permohonan keberkahan dalam belajar. Semangatnya? Iya. Oke, sebentar. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran agar berkah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa ya dengan baca surah Al-Fatihah. Kita absen dulu ya. Setelah itu, dosen melakukan presensi untuk mencatat kehadiran mahasiswa melalui Learning Management System (LM) untuk mencatat kehadiran mahasiswa. Di sini ada satu berita yang saya paparkan ya. Ada yang mau berkomentar terkait dengan berita yang Bapak sampaikan di atas. Silakan, siapa? Oh ya, oke, boleh. Baik, berita yang viral itu Mas Rio Kintaro yang memberikan motivasi dan ini Selanjutnya, dosen melakukan pertanyaan pemantik studi kasus singkat yang memancing rasa ingin tahu mahasiswa. Kapan silakan yang katanya resen, angkat tangan siapa? Oke, silakan. Bahwa untuk memiliki etika dalam bermedia sosial. Oke, bagus. That's point. Pentingnya etika bermedia sosial. Tepuk tangan buat. Nah, ini akan memberikan atensi kepada kita bahwa pentingnya bagi kita menanamkan etika dalam bermedia sosial. Harus ada etikanya. Dosen memberikan motivasi dan gambaran pentingnya materi yang akan dipelajari dalam kehidupan nyata atau bidang keilmuan mahasiswa. Ya. Tujuan pembelajaran kita diharapkan mahasiswa mampu menerapkan prinsip akhlak Islam. Dosen menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada sesi perkuliahan tersebut. Dari materi yang akan kita pelajari hari ini, apakah teman-teman sekalian ada yang punya pengalaman berkenaan dengan media sosial, interaksinya di media sosial? Siapa? Boleh angkat tangan, memberikan komentar. Oke. Nah, jadi berdasarkan pengalaman saya dari bermedia sosial itu, Ustaz, saya pernah mengupload foto saya, yaitu pada saat saya mendapat penghargaan sebagai mengikuti lomba karya tulis. Nah, saya mendapatkan juara 3. Nah, di kolom komentar Instagram itu alhamdulillah banyak yang berkomentar positif dan termotivasi untuk bisa berkarya dengan bentuk tulisan puisi. Oke, bagus. Tepuk tangan ya komentarnya. Agar mahasiswa memiliki arah yang jelas, dosen mengaitkan materi baru dengan pengetahuan atau pengalaman yang telah dimiliki mahasiswa. Tidak salah, netizen itu tidak boleh membuli seperti begitu, karena itu akan mengganggu mental seseorang dan itu melanggar etika dalam bermedia sosial. Oke, dari paparan adik-adik sekalian dapat dipahami bahwa ternyata etika bermedia sosial itu sangat penting ya. Oke, sebelum kita masuk materinya lebih dalam, kita ice breaking dulu. Boleh? Semua berdiri semua dulu ya. Oke. Sebelum memasuki pembelajaran inti, dosen mengadakan ice breaking untuk mencairkan suasana dan membangun semangat belajar mahasiswa. Tahap awal dari kegiatan inti pembelajaran, dosen memaparkan tentang fenomena etika bermedia sosial. Mahasiswa dikenalkan dengan prinsip-prinsip akhlak Islam dalam bermedia, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan tabayun. Ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in, maka yang harus dilakukan adalah fatabayyanu. Jadi harus melakukan cross check tadi. Nah, sekarang kita akan mencoba pembelajaran studi kasus dan proyek kreatif. Bagaimana itu? Nah, ini di media sosial banyak kasus yang bisa kita temukan. Lalu kemudian kita analisis. Nah, terakhir Anda harus kaitkan dengan etika dalam bermedia sosial. Adapun
aspek yang dinilai pada tugas proyek kreatifnya yaitu Dosen adalah memberikan pengarahan identifikasi mengenai isu alur etika proses digital, pembelajaran yang bagaimana akan ada dilakukan, yaitu identifikasinya, melalui kemudian metode isi studi konten kasus kampanyenya, dan apa proyek nanti kreatif. konten kampanye Selain yang itu, adik dosen sampaikan, juga memaparkan kriteria penilaian. Dosen membagi mahasiswa dalam beberapa kelompok secara kreatif. Mahasiswa melakukan analisis konten nyata di media sosial. Mereka mengidentifikasi isu etika digital yang muncul dan dampaknya terhadap masyarakat, khususnya dalam konteks nilai-nilai akhlak Islam. Mahasiswa merancang konten edukatif berupa infografis tentang hoax, body shaming, pelanggaran privasi digital, ujaran kebencian, dan lain-lain. Dosen memberikan bimbingan terkait narasi, gaya komunikasi, dan nilai akhlak yang harus dikedepankan. Setelah data dianalisis, mahasiswa membuat proyek berupa infografis secara kreatif. Hasil analisis dan proyek yang telah dibuat selanjutnya dipresentasikan di kelas. Dosen memberi ruang untuk diskusi dan penilaian antar teman peer feedback. Bagaimana cara menghindari dampak negatif dalam bermedia sosial? Pertama, kita harus bisa memilih dan memilah informasi. Seperti yang kita ketahui itu, kita harus saring sebelum men-sharing berita yang kita dapatkan. Dosen melakukan penilaian berdasarkan instrumen. Apa saja yang positif dari media sosial? Satu, ada tadi yang disebut temannya apa? Sebagai sarana edukasi. Dosen bersama mahasiswa menyimpulkan poin-poin penting dari materi yang telah dibahas. Dan juga sebagai penekanan dari sekalian, kalian sebagai pemuda juga nanti harus mengisi media sosial dengan konten-konten yang positif. Tugas yang tadi diberikan pada saat proyek kreatif itu silakan diupload di media sosial agar supaya kebaikan itu tidak sampai hanya adik-adik sekalian, tapi juga Dosen mengajak mahasiswa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran dan tindak lanjut. Dosen mengarahkan kegiatan lanjutan yang bertujuan memperdalam dan menerapkan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Demikian perjumpaan kali ini dan kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillah. Demikian, wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.